perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua, yang saya hormati Gubernur C dan teman-teman dari LSM, Lembaga Satu Negeri Serta Daerah. Baik Pak, menyimak tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dan teman-teman dari LSM Satu Negeri Serta Daerah. Perlu kami sampaikan Pak, Kita boleh karena memang kita belum mengetahui titik yang mana, mudah-mudahan sih sama Pak. Artinya gini Pak, betul memang ada permohonan dari PT Sumarekon. Surat permohonan sudah Ada, itu di November 2024 Pak. Jadi memang sebelumnya perlu diketahui bahwa Sumarekon ini merupakan akuisisi Pak dari perumahan data Kapuris ya. Tentunya Sumarekon ini memiliki legal standing, yaitu perizinan-perizinan yang tadi diberikan oleh pemerintah, yaitu PKKPR, izin lokasi dan sebagainya. Yang mana Sumarekon itu diberikan izin untuk pengembangan kawasan. Dalam hal pengembangan kawasan ini, tentunya melihat lahan-lahan atau bidang-bidang yang memang foto. jadi satu di tahun 2004 ada beberapa jalan Pak. Mungkin klasifikasinya jalan desa ya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Akan tetapi pemerintah daerah melihat adalah konstruksi. Jadi kalau jalan desa, jalan kabupaten, jalan negara itu kan klasifikasi. Tetapi jalan yang memang dimohonkan oleh Sumarekon itu merupakan jalan yang memang di atasnya terdapat APBD. Sehingga di November 2024 Sumarekon mengajukan permohonan, November 2023 bahkan zamannya masih Pak PJ Pak. Itu permohonan pemindah tanganan Pak yang Pak Ketua sampaikan. Jadi permohonan pemindah tanganan dan penataan jalan dengan dasar-dasar adalah tadi perizinan dari aspek perizinan yang dimiliki oleh Sumarekon. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah melakukan proses tindak lanjut dari permohonan ini sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah, yaitu terkait dengan pemindah tanganan barang milik daerah. Dalam hal ini kami mengapresiasi karena memang pengembang Sumarekon ini sangat taat pada aturan, sehingga dalam pengembangan kawasannya terdapat jalan konstruksi yang memang nanti akan dikembangkan dan ditata. Jadi prinsipnya akses jalan tidak hilang, akan tapi akan ditata dan akan menjadi mungkin raw-nya lebih besar dan sebagainya. Dan nanti akan dikembalikan lagi kepada pemerintah dalam bentuk proses waslu. Tetapi di sini karena crossing ini ada konstruksi yang akan hilang, justru itu melalui proses pemindah tanganan. Berdasarkan aturan ini, proses pemindah tanganan ini enggak mudah Pak. Ada 36 item yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Apakah nanti ini membutuhkan paripurna atau tidak? Nah, dalam proses kami melakukan proses pemindah tanganan ini dari awal Pak, ditemukan bahwa hasil penilaian appraisal konstruksi yang kena crossing ini itu hanya 370 juta Pak. 370 juta dengan nilai total. DPRD itu. Betul, Pak. Akan tetapi untuk sebagai dasar dari aspek hukum, kami juga mencoba melakukan permohonan ke kejaksaan Pak untuk mendapatkan LO. Apakah pemerintah daerah ini dapat memproses permohonan Sumarekon atau tidak? Mekanisme seperti apa? Tentunya kami sangat hati-hati. Artinya proses tindak lanjut dari permohonan Sumarekon ini kami mengacu kepada aturan dan tidak ada yang hal-hal yang mungkin nanti akan kami lanjutkan seperti itu. Dari permohonan kami lanjutkan ini di 2003 dan selesai itu di tahun 2025 Pak. Hampir 2 tahun prosesnya. Ya, prosesnya selama 2 tahun dan bulan kemarin itu baru sudah dilakukan serah terima Pak, BAST. Tentunya BAST ini ditandatangani oleh Pak Bupati setelah pihak pengembang melakukan setoran bekas daerah. Dan tentunya dengan nilai sudah ditentukan oleh appraisal. Berapa nilai total konstruksi yang hilang di crossing itu dan nilai keluar dan harus dibayar. Dan sesuai dengan aturan ya memang itu sudah selesai Pak BST. Sekarang kami bidang aset tinggal menghapuskan Pak. Tinggal menghapuskan yang kena crossing tadi. Jadi artinya crossing itu tidak secara keseluruhan. Tadi sempat disampaikan juga luas panjang lebar berapa dan sebagainya.
Tapi satu hal yang menjadi prinsip kita Pak, pada prinsipnya hal ini jangan sampai merugikan masyarakat. Makanya di dalam pemindahan jalan ini ada tambahan penataan jalan. Ini yang pemerintah daerah tekankan. Jangan sampai betul Pak, yang kami syaratkan. Sehingga nanti jalan ini akan dikembangkan dan ditata. Karena pada akhirnya ini akan kembali kepada pemerintah daerah. Dan untuk masyarakat yang memang dulunya mungkin rawnya hanya 2 meter, setelah ditata mungkin lebih jadi 6 meter dan sebagainya. Crossing ini karena memang untuk pengembangan tidak hanya untuk kepentingan Sumadapan saja. Yang jelas memang pengembang itu melakukan pengembangan khususnya jalan itu tidak mungkin eksklusif untuk pengembang Pak. Jalan itu fungsi sosial. Pada akhirnya jalan yang dibangun oleh pengembang itu akan menjadi jalannya pemerintah dan itu akan digunakan oleh masyarakat. Karena dalam bentuk pengembalian dalam bentuk pasus-pasum Pak. Karena sesuai aturan itu. Di dalam setplan dan master plan nggak mungkin kalau jalan itu milik pengembang. Tidak ada Pak Ketua ya. Pasti ini akan menjadi bagian daripada pasos-pasum yang akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dan dalam hal ini terakhir mungkin tidak ada kerugian daerah atau tidak ada kerugian yang memang kita lakukan proses pembangunan ini. Karena tadi saya sampaikan pemerintah daerah melakukan proses pembangunan ini sesuai dengan Permendagri 19 dan pada 12 yang mana memiliki 36 tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Bahkan untuk meyakinkan dari aspek hukumnya kami meminta evaluasi kepada kejaksaan. Apakah pemerintah daerah ini dapat melakukan proses itu. Jadi mungkin selanjutnya kalau memangnya teman-teman dari ini membutuhkan data dan informasi kami siap untuk diskusi itu. Terima kasih Pak Ketua. Tidak sudah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah ya Pak? Sudah Pak.